radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah menyebutkan ayat ini banyak sekali di dalam surat Taubah, di dalam surat Al-Maidah juga, radhiyallahu anhum wa radu an. Di dalam akhir surat Bainah apa Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Begitu juga. Maka banyak di dalam ayat-ayat tentang sifat Allah itu ridho kepada orang yang beriman. Maka di sini Allah mengabarkan kepada kita tentang sifatnya Allah itu ridho. Dan di dalam Al-Quran juga ada sifat yang lain selain dari radhiyallahu anhum. Misalnya seperti di surat Al-Fath, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Maka Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Maka ini lafaz-lafaz di dalam Al-Quran tentang sifat ridho. Adapun di dalam hadis, maka banyak juga. Di antaranya seperti hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik. Syahidnya ridha diidhofahkan kepada Allah, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Syahidnya biridhaka. Dan begitu pun di dalam hadis yang pernah kita lalui di kitab Al-Mumti' tentang permasalahan Allah ridho kepada orang yang menyebut alhamd setelah makan dan minum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, innallaha la yarda. La di sini bukan la nafiyah tetapi lam, bisa mau ke ahlil qasam ataupun lam taukid, yang maknanya innallaha la yarda 'anil 'abd. Maka Allah sangat mencintai kepada seorang hamba an yakulal aklata fayahmidahu. Jika dia makan makanan dan dia bersyukur dan memuji kepada Allah, alhamdulillah. Au yasroba asyurbah fayahmidahu 'alaiha. Atau dia meminum minuman bismillah, kemudian setelah minum alhamdulillah. Maka Allah sangat ridho. Maka dari dua hadis ini pun menjadi pendalilan tentang permasalahan sifat ridho untuk Allah. Dan di sana diriwayatkan lain oleh Imam Muslim, innallaha yarda lakum salatan wa yakrah lakum salatan. Bahwa Allah sangat ridho kepada kalian dari 3 perkara dan Allah membenci dari 3 perkara. Maka disebutkan di dalam hadis yang panjang, tidak begitu panjang namun penjelasannya disebutkan, fayardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an taqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka di sini dari sifat ridho Allah dari 3 perkara agar Allah itu disembah. Pertama, beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, agar kalian pun tidak melaksanakan kesyirikan. Dan yang ketiga, wa anta tasimu bihablillah, agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Maka ketiga perkara ini Allah ridhoi. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan ar-ridha, sifat Allah itu ridha.
Maka dari pendalilan di sini, para ulama telah beristimbat dari ayat Al-Quran dan hadis yang kami sebutkan tentang sifat ar-ridha. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Wasithiyah dan di Tadmuriyah juga, beliau menyebutkan bi ba'din ma madha ala itsbat sifat ar-ridha lillah ala ma yaliqu bihi. Maka telah kita lewati di pelajaran yang lalu tentang penetapan sifat ridha untuk Allah sesuai dari sifat yang berhak disifatkan kepada Allah. Dan begitupun As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, beliau menyebutkan wa kadzalika yaquluna ay al-itsbat fi jami' as-sifat allati nuzila bi dzikriha al-Qur'an waradat biha al-akhbar as-sahih min as-sam' wal basar wal ain war ridha was-sakh wal hayah. Maka Al-Ashabuni pun menetapkan sifat ar-ridha dari pendalilan Al-Qur'an dan Sunnah tadi, dan begitupun Al-Maqdisi di dalam Lum'atul I'tiqad dia menetapkan sifat ridha untuk Allah Jalla wa Ala. Maka telah terjadi ijma' dari salafus saleh tentang penetapan sifat ridha ini. Maka wajib bagi kita kaum muslimin ahli sunnah, terutama as-salafiyah. Kenapa kita katakan terutama as-salafiyah? Karena di sana ada yang mengaku-ngaku ahli sunnah ataupun mengaku kaum muslimin namun tidak mau menetapkan dari perkara ini. Dan bahkan mereka mentahrif dan mentaktil dan mentakif dan mentamthil. Maka dari kelompok ahlul bid'ah, mereka menafikan makna ridha hakiki, Allah itu ridha, maka mereka mentafsirkannya dengan tafsiran yang tidak ada dalil, bahwa makna ridha adalah pahala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, maknanya Allah memberikan pahala kepada mereka, wa radu'an. Maka dalam permasalahan seperti ini kembali kepada permasalahan tafwid dari segi apa makna kepada lughah Arabiyah ataupun al-imrar. Dalam permasalahan ini kita imrarkan makna kepada lughah Arabiyah. Makna ridha, makna ridha Allah meridhoi, bukan makna ridha adalah pahala. Wa qala ta'ala qala al-Maqdisi wa qawluhu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Maka di dalam ayat ini pun yuhibbuhum wa yuhibbuna, mendapatkan kita faidah dari ayat ini sifat al-mahabbah untuk Allah Jalla wa Ala. Maknanya Allah itu mempunyai sifat mencintai. Maka penetapan sifat al-mahabbah untuk Allah terdapat di Al-Quran dan Sunnah. Dan mahabbah ini barakallahu fikum, dia adalah sifat fi'liyah. Kadang-kadang Allah mencintai orang mukmin, dan kadang-kadang Allah marah kepada orang-orang kafir. Maka Allah di sini mempunyai sifat fi'liyah dari sifat kecintaan.
Bukan sifat dzatiyah seperti wajah, tangan yang terus menerus bersambung dengan Allah, bukan. Maka mana pendalilan dari sifat al-mahabbah di Al-Quran dan Sunnah? Di Al-Quran seperti di dalam ayat ini, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Dan pendalilan yang lain di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Syahidnya innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat yang kedua di dalam surat Al-Maidah, yaqulu ta'ala fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, di dalam ayat ini. Maka dari dua ayat ini Allah mensifatkan sifat mahabbah kepada orang-orang yang baik. Yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adapun pendalilan di atas dari dua ayat ini, pendalilan yang sangat jelas bahwa makna yuhibbuhum adalah Allah mencintai hambanya. Adapun ahlu bid'ah, maka mereka yang tidak menetapkan sifat mahabbah, maka mereka sama mentakwilkannya kepada makna yang jauh, bimakna as-sawab, sehingga ridho maknanya pahala dan cinta maknanya pahala. Dan ini jelas berbeda sekali maknanya. Hub, kecintaan, pahala, as-sawab, lain lagi. Maka mereka kelompok ahlul bid'ah bahkan dari segi lughatul arabiyah pun tidak mempunyai dalil. Beda antara hub, beda antara ridha dengan as-sawab. Adapun pendalilan di dalam hadis, maka hadis yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad yang muttafaqun alaih tentang pemberian bendera kepemimpinan perang, panglima perang kepada Ali radhiyallahu anhu, yang pada saat itu dia sakit romad, matanya itu sakit. Maka disebutkan di dalam hadis, la'atiyanna rayata gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbuhullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Awas kepada domair di sini. Indak ya Hudzaifah, man sahabiyuh man akhrajah? Man sahabiyuh? Ali. Laisa bi Ali. Hadis Sahal bin Sa'ad, lakin yaqussu an Ali radhiyallahu anhu. Anta musafir. Muttafaqun alaih.